Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andika, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan nomor induk mahasiswa A1A120095. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang akan memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana di sini nanti kami akan membahas mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Kita akan melihat mulai dari latar belakangnya, lalu rumusan masalahnya, dan akan membahas pembahasannya sendiri. Kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Oleh karena itu, CSR dicetuskan sebagai program kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui penyeimbangan antara keuntungan dengan sosial dan lingkungan hidup. Bentuk sederhana dari pelaksanaan CSR seperti penyaluran limbah dengan baik, tidak mencemari lingkungan sekitar, dan pembatasan penggunaan listrik. Corporate Social Responsibility melibatkan pemerintah sebagai stakeholder, di mana pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Sayangnya, undang-undang yang mengatur kegiatan Corporate Social Responsibility di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi dari tidak tegasnya peraturan yang mengikat. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP di Indonesia menjadi topik yang semakin penting karena peran penting perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan sendiri memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui program-program yang bertanggung jawab secara sosial. Namun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian kurangnya regulasi yang jelas, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu adalah latar belakang dari pembahasan ini. Kemudian kita akan masuk kepada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tanggung jawab sosial di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan itu sendiri, lingkungan sekitar, dan masyarakat di Indonesia. Kita akan mulai membahas. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu CSR. Tadi sudah kita bahas bahwa CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan konsep di mana sebuah perusahaan mengambil tanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas bisnisnya. Itu adalah CSR. Lalu kita akan melihat seperti apa implementasi CSR. Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan CSR ini. Karena banyaknya kesenjangan sosial, pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun ruang lingkup CSR ini terbagi menjadi dua, yakni secara sempit dan luas. Apabila kita lihat ruang lingkup secara sempit, meliputi yang pertama tanggung jawab sosial kepada karyawan, yang kemudian yang kedua adalah tanggung jawab sosial kepada stakeholder. Adapun yang ruang lingkup secara luas itu ada tiga. Yang pertama tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yang kedua ada tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi. Adapun manfaat CSR, yang pertama manfaat bagi perusahaan. Bagi perusahaan mendapatkan
beberapa manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan image yang positif dari masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, dan hal ini tentu sangat menguntungkan bagi keberlangsungan perusahaan itu. Yang kedua, dapat menjadi sebuah kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh modal atau kapital. Yang ketiga, dapat menjadi sebuah kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Lalu manfaatnya bagi masyarakat, dengan adanya implementasi CSR yang tepat sasaran akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya manfaat yang diperoleh masyarakat dalam praktik CSR adalah adanya lowongan pekerjaan di perusahaan atau pabrik, adanya beasiswa pendidikan yang sudah disiapkan oleh perusahaan, peningkatan keterampilan masyarakat dalam melakukan wirausaha, menambah fasilitas umum dan meningkatkan gizi para balita, dan juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi lingkungan. Program CSR di bidang lingkungan diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dengan cara setiap perusahaan melakukan pengolahan kembali yang dihasilkan, sehingga segala jenis zat-zat berbahaya yang dilepas oleh perusahaan ke alam dapat mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan mencari berbagai upaya alternatif bahan pengganti dan melakukan upaya-upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati. Lalu yang keempat adalah manfaat CSR bagi negara. Hadirnya implementasi CSR di lingkungan sekitar perusahaan akan membantu pemerintah dalam hal membangun kualitas manusia, membangun sarana prasarana sekitar perusahaan, pelestarian lingkungan, dan dapat menekan terjadinya malpraktik dalam kegiatan bisnis. Kemudian kita akan melihat dampaknya, dampak dari tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah terjaminnya keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan. Jadi dengan adanya CSR, keberlangsungan bisnis atau perputaran bisnis itu akan terjamin berlangsung. Kemudian memperkuat brand dan memperkuat brand perusahaan. Dan ketiga adalah meningkatkan citra positif. Jika tadi brandnya sudah kuat, maka image atau citra positif perusahaan juga akan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas umum. Dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diimplementasikan setelah lahirnya kesadaran baru komunitas bisnis untuk memberikan CSR. Namun sayangnya, undang-undang yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia masih sangat lemah. Padahal pengimplementasian program ini dengan baik memberikan manfaat besar baik kepada perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan negara. Secara tidak langsung juga akan berdampak pada terjaminnya keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan, penguatan brand, dan peningkatan citra positif terhadap perusahaan. Dan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Indonesia. Dan di akhir video saya mengucapkan terima kasih semua yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.